Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Di tengah suara-suara itu, putra Dewa Iblis berteriak dan menyerang dengan pedang. Xiao Chen dengan dingin mendengus, hutang darah Licuan harus dibayar dengan darah. Xiao Chen juga lebih kuat, melawan tiran dan bertarung tidak seperti sebelumnya. Pertempuran terlalu cair dan para biksu dari semua pihak harus mundur karena takut akan konsekuensinya. Orang dalam berkata, 3 pangeran ras iblis pernah melihat seorang istri Licuan. Wanita itu bersumpah hidup dan mati dan dibunuh oleh 3 pangeran. Legiun pertempuran guntur yang kembali dari pengalaman itu sangat marah dan membunuh pangeran iblis ketiga. Dewa iblis bahkan lebih ganas. Jika dia tidak menemukan korps pertempuran, dia mengarahkan benteng dan menghancurkannya secara langsung. Mati. Di langit ilusi, putra Dewa Iblis melambaikan kekuatan supernatural terlarang, memegang matahari dan bulan di tangannya, bergabung dengan prinsipnya sendiri, melayang di langit dengan satu tangan, seperti gunung, kehancuran virtual, langit. Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menanggapi dengan serangan terkuat, menghantam langit, meledakkan telapak tangannya. Telapak tangan rusak, dan putra Dewa Iblis juga terluka. Sebelum dia bisa menstabilkan wujudnya, Xiao Chen membunuhnya seperti hantu dan dia berlumuran darah. Laki-laki Dewa Iblis meraung, dahinya berkelebat, dan mengeluarkan pedang pembunuh, ingin membunuh jiwa Xiao Chen. Adegan berikutnya berdarah dan anggota kuartet tidak dapat melihatnya secara langsung. Bahkan jika anak Dewa Iblis sangat kuat, akan sulit untuk menahan serangan ini. Apa yang disebut sihir rahasia, di depan orang yang bertarung, tampaknya ditampilkan, tubuh dewa meledak beberapa kali, darah iblis menyembur keluar, setiap helai menyilaukan, keempat orang yang menonton semuanya menganga. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatnya dengan mataku sendiri, hasil dari pertempuran ini tidak ada duanya. Lidah ditampar berulang-ulang dan mata indah praktisi wanita muda itu cemerlang. Xiao Chen adalah pahlawan dunia. Putra Dewa Iblis telah sepenuhnya menyatukan roh primordial dengan dewa, masih dihancurkan oleh tubuh pertempuran. Ye Chen tersenyum dan sangat puas dengan kekuatan bertarung Xiao Chen. Putra Dewa Iblis memiliki mata hitam dan mengaum ke langit, dan dia tidak terlihat oleh tubuh, dan dia memanggil yang kuat untuk membantu dan menghukum tubuh yang bertarung. Divine Child Phoenix tersenyum, keluar, meraih Supreme Phoenix. Beraninya kau menangkapku, anak Dewa Phoenix mencemooh. Dia adalah segel Phoenix yang dilukis di badan tempur, dan dia menembak lurus ke arah Ye Chen, dengan kuat, dan menghancurkan langit yang kosong dengan satu garis. Ye Chen tidak berbicara, formasi hitam muncul di tangannya. Tombak panjang yang digunakan sebagai tongkat sederhana dan biasa, tetapi merusak kesan burung Phoenix, bahkan burung Phoenix para dewa bergetar dan mendengkur tumpul. Dia menyerang lagi dan meluncurkan Phoenix dengan satu telapak tangan. Ye Chen masih tidak mengatakan apa-apa, masih merupakan tongkat biasa, dan menghancurkan Phoenix api menjadi kehampaan. Dia hanya memecahkan teknik rahasia Phoenix, dan tidak terus menyerang, tetapi berdiri di sana. Dia seperti dewa pintu, dan perannya adalah melindunginya. Xiao Chen ingin memblokir musuh lain dan memukulnya. Tentu saja, dia juga bisa membunuh anak Dewa Iblis langsung untuk Xiao Chen, tapi dia tidak melakukannya. Xiao Chen dan Demon God Child bentrok tanpa henti. Anda harus membiarkan Xiao Chen membunuh Dewa Iblis itu sendiri, sehingga Anda benar-benar dapat melampiaskannya. Itu adalah hutang darah yang harus dibayar dengan darah. Namun, yang paling penting adalah karena kekuatan bertarungnya, juga sulit untuk membunuh anak Dewa Phoenix dalam waktu singkat. Feng Chen berteriak, dan sinar cahaya ilahi yang cemerlang melintas dari tengah dahinya. Ye Chen tampak tenang, mengayunkan tombak untuk ketiga kalinya, santai dan sombong, memecahkan harta karun yang tersegel. Putra Dewa Phoenix sangat marah, kekuatan bertarungnya tiba-tiba meningkat, mengambil pedang abadi merah untuk mundur ke belakang dan mati. Bisa dibayangkan bahwa dia masih kalah dari Ye Chen, dituntut sekali, dan dipukul mundur sekali. Tubuh Phoenix terbuka, darah mengalir deras, dan langit berwarna merah. Putra Dewa Iblis, Xiao Chen melirik Ye Chen, dan yakin bahwa dia tidak memiliki teman lama seperti itu, dan akan membantunya dalam situasi seperti ini, sangat setia. Sejenak, dia menutup matanya dan menyerang di sini, tubuh Dewa Iblis itu dipotong oleh tangan.
Karena seseorang membantunya memblokir musuh, dia tidak menyadari niat baik musuh, tetapi mengambil tindakan untuk membunuh. Tubuh Dewa Iblis telah disembuhkan berkali-kali, tetapi dia telah dipukuli berulang kali. Legiun bertarung jauh melebihi harapannya dan dia membutuhkan seseorang untuk membantu. Anak iblis itu memamerkan gigi putihnya, melangkah keluar, dan terbang ke langit. Xiao Chen yang dia serang. Dibandingkan dengan Ye Chen yang mistis, dia lebih memilih darah tubuh pejuang guntur. Dia baru saja menginjakkan kaki di langit kosong, sebelum dia sempat memasuki masa depan, Ye Chen muncul seperti hantu, melemparkannya dengan tongkat di kepalanya, membalikkan postur terbangnya, dan berada di atas angin. Penonton menatap, mengagumi kecakapan bertarung Ye Chen, sambil juga mengagumi kekuatan dan kecepatan fisiknya. Tubuh putra Dewa Iblis berhenti, noda darah di dahinya, tiba-tiba tongkat di depannya, dia tidak bisa mengikuti. Saat itu, biji melon di kepala masih berdengung, kata Masam. Putra Dewa Phoenix juga datang, dengan rambut acak-acakan, mata tajam, dan pada saat yang sama mengajarkan hukum terlarang dari klan Phoenix. Ye Chen memandangi sumur kuno tanpa belas kasihan, menari di medan perang, membuka dan menutup, satu orang memilih dua orang. Dia masih memblokir langit ilusi, dengan misi yang jelas, tidak membiarkan pihak ketiga mengganggu Xiao Chen dan memenggal kepala anak yang mencintai dewa. Itu adalah keuntungan waktu, dan siapapun yang ikut campur akan menyerang tanpa ragu-ragu. Phoenix muda dan anak iblis merasa malu, marah, dan menyerang dengan gegabah. Ye Chen hanya bertarung dalam pertahanan dan bisa bertarung dengan mudah. Putra para dewa tidak tahan, mendengus dingin, memasuki pertempuran, berubah menjadi tiga pemurnian, memadatkan dua tubuh Dao, dua dewa Dao, dan tubuh Dao untuk meningkatkan kekuatan dewa. Musuh akan kembali, Ye Chen tidak akan sopan, maju selangkah, bunuh dia di depan para dewa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghancurkan tombaknya dan memukul tubuhnya dengan tongkat. Dalam suara tabrakan, tubuh Taois kedua ras dewa juga meledak, berubah menjadi asap. Para dewa sangat marah dan langsung membunuhnya. Pada saat yang sama, anak dewa iblis dan anak dewa Phoenix bergegas untuk membunuh satu sama lain, tetapi malu untuk mengatakannya. Satu persatu, mereka dibawa pergi oleh Ye Chen, dan para dewa juga terbang menjauh. Dua batang menerbangkan dua tubuh Dao, tiga batang mengeluarkan tiga dewa. Kekuatan bertarung ini juga tak terpuaskan, pergilah bersama, pergilah bersama. Begitu kata-kata itu jatuh, empat sosok dengan cepat muncul, termasuk putra para dewa dan keajaiban. Keduanya dalam satu tim, yang lain menyerang Xiao Chen, yang lain bergegas langsung ke pembunuh Ye Chen. Ye Chen dengan dingin mendengus, tiba-tiba mematahkan tongkatnya, dan mengusir putra ras jiwa dan putra dewa iblis. Kemudian dia mengambil langkah dan pergi ke sisi lain. Kedua pria yang menyerang Xiao Chen tidak punya waktu untuk memulai mode paksa, mereka dirobohkan olehnya, dan mereka terbang 800 meter. Feng Chen meraung, mereka tidak memperhatikan Demon God dan Xiao Chen. Ada total 7 dewa yang berdiri berdekatan, masing-masing dengan mata merah darah dan gigi kertakan. Ye Chen melawan kekuatan besar, tombak di tangannya berdengung, dan kekuatan rahasia sihir tidak bisa dipercaya. Dengan formasi 1 lawan 7 dan 7 lawan 1, Ye Chen membeku dan berkompetisi dengan kekuatan yang luar biasa. Gadis ini punya tongkat, apakah kamu memukul tongkat anjing itu? Tidak ada aturan kerahasiaan dari awal sampai akhir. Saya pikir orang-orang suci berpangkat tinggi, menyatu dengan para dewa, meningkatkan kekuatan tempur mereka, bisa disebut menindas, siapa sangka, membunuh kejam tanpa nama di tengah jalan. Ketika sampai pada adegan-adegan penting, seperti peristiwa Yaochi, kota kuno Isruin dan reruntuhan kuno, hal itu terwujud. Mereka bertiga ingin menjadi semakin marah, menyerang dengan liar, menggunakan seni rahasia di dunia, tidak perlu memakai topi, mereka ingin membunuh Ye Chen dengan segala cara. Ye Chenru baik-baik saja, kakinya terlalu lemah, dan dia ada di langit, biarkan kamu menyerang penguasa. Aku hanya perlu mengembalikannya dengan tongkat, kamu semua kuat, tapi aku tidak menganggur. Basis kultivasi vertikal telah direduksi menjadi tingkat dasar suci, tetapi orang-orang yang telah dia lawan di sepanjang jalan dan pikiran yang dia pahami berada di luar jangkauan siapapun, itulah temperamen tertinggi. Rasanya seperti mengalahkan Demon Emperor lebih dari 200 tahun yang lalu. Tidak seorang pun pada level yang sama dapat mencapai ini. Tubuh sakramental lama tidak terkalahkan dalam peringkat yang sama,
dan tidak sia-sia sejak zaman kuno. Xiao Chen, yang bertarung melawan putra Dewa Iblis, mau tidak mau mengeluarkan suara itu. Tapi aku melihat seberkas cahaya di lengan bajunya, menembus langit, jatuh tanpa beban ke tangan Xiao Chen. Dalam pertempuran melawan iblis, Xiao Chen tewas dalam pertempuran, dan Raja Perang Halberd tertinggal. Itu diambil oleh Ye Chen dan dibawa bersamanya selama lebih dari 200 tahun. King of War Halberd sedang merenung, bersenandung dan bergerak, wajahnya gembira, ekspresinya bersemangat, yang membuat Xiao Chen semakin menyenangkan. Xiao Chen meraung dan mengguncang langit. Itu adalah naga yang bertarung di langit. Mati, putra Dewa Iblis yang membunuhnya, rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan tangannya mengepalkan segel besar bentian. Xiao Chen menggerakkan tombaknya dengan cahaya keemasan di matanya. Dengan tombak ini, tombak memiliki hegemoni dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menghancurkan segel besar dan menghancurkan putra Dewa Iblis. Darah iblis terciprat, dan tubuh anak iblis itu tiba-tiba hancur. Lukanya dibakar dengan bensin, masih ada cahaya aneh di punggungnya, sembuh. Seperti dia, bahkan jika dia menjadi seonggok daging, dia bisa mengubah tubuh iblis itu. Xiao Chen mendengus dingin, menabrak kehampaan dan dimusnahkan. Dia berjuang untuk menjadi gila, meskipun sulit untuk membunuh putra Dewa Iblis ini, dia diledakkan lagi dan lagi. Dia sangat membutuhkan untuk membunuh Dewa Iblis secepat mungkin dan mengklaim hutang darah. Putra Dewa Iblis ketakutan dan merasakan nafas kematian, jadi dia tidak berani bertarung lagi. Kemana harus pergi? Xiao Chen melangkah maju, dan anak Dewa Iblis yang baru saja memasuki medan perang ditarik mundur. Tolong aku, putra Iblis meraung gila-gilaan, memanggil yang kuat, dan jika dia terus bertarung, dia akan mati. Semua penjahat brilian ini adalah keluarga dengan persahabatan yang baik dengan ras monster. Kali ini, jika Anda membantu putra Dewa Iblis untuk menghancurkan kelompok pertempuran, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa, dan Anda juga bisa mendapatkan hadiah yang diinginkan. Akan menjadi semacam kemuliaan untuk bisa berjalan di atas darah dan tulang tubuh yang bertarung dan bersaing untuk menjadi kaisar di masa depan. Skuadron bukannya tanpa asisten, memiliki pengawal, juga merupakan penjaga kekuatan yang kuat. Kehebatan fisiknya luar biasa, dengan tombak perang yang mendominasi di tangannya, terbuka dan tertutup, penuh tarian, dan anak Tuhan terbang melintasi langit. Melihatnya begitu ganas, semakin banyak dewa pergi ke surga. Sebelum dan sesudah ada lebih dari 30 orang, niat membunuh, teknik rahasia, formasi sihir, gambar tinju, segel telapak tangan, di seluruh dunia. Anak dewa yang terbang bersamanya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Dia orang jahat. Para penonton menelan ludah dan hati mereka bergetar, begitu kuat. Satu orang memilih 30 dewa, ini memperbarui ekaristi lama di luar kota kuno Donghou. Kali ini, saya harus kembali bersama keluarga ke tanah leluhur. Namda hanya bisa menghela nafas, wajahnya mengungkapkan arti yang mendalam, saya datang ke Taimo untuk mendengarkan Fa. Saya tidak tahu siapa itu. Xiao Jiuxian tersentak dan berkata, aku belum pernah melihat pertarungan seperti ini. Pertempuran sangat panas, dan Tian Jiao, yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, terlihat seperti itu dan tidak mau membantu. Mereka tidak ingin membantu, melainkan meminjam tangan mereka untuk memaksa Ye Chen memainkan kartunya. Tetapi untuk kebingungannya, 30 dewa naik, dan alih-alih memaksakan identitas Ye Chen, mereka diterbangkan melintasi langit oleh Ye Chen sendirian. Sungguh generasi muda, sungguh luar biasa. Dia adalah seorang Buddha dengan penampilan yang bermartabat, alis tebal, cahaya Buddha yang cemerlang, pikiran yang bebas, mata yang tenang, lebar dan dalam yang mengandung dharma yang tak tertandingi. Tentu saja, orang ini adalah Yang Mulia Sakya dari Gurun Barat. Siapapun itu, saya pikir banyak generasi muda di luar Lingshan yang berjuang. Sebagai semi-kaisar Buddhis yang dihormati, dia tidak marah tetapi menjadi penonton yang sadar. Ke mata empat arah, dia hanya tersenyum dan dengan tenang menatap Diabden. Mata leluhur Buddha juga sangat dalam, seolah dia tahu siapa Ye Chen, tapi dia tidak mengatakannya. Melihat hal tersebut, banyak orang tua yang tidak mudah bertanya. Dia meletus dari tungku perunggu, senjata magis yang menakutkan, prajurit kerajaan yang suci, kuat. Sama seperti Ye Chen, dia berantakan, tombak terus bertindak seperti tongkat, memadamkan tungku perunggu.
Senjata ajaib itu terluka dan anak baptis Phoenix juga ketakutan. Dia berguling, tenggorokannya manis dan darah muncrat dengan liar. Ye Chen dengan dingin mendengus, tiba-tiba mengangkat bulunya dan melambai lurus. Putra Dewa Iblis berlutut dan langsung pergi ke surga dengan segel orang itu. Tentu saja, pada saat itu dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, aura pembunuhnya meningkat, dan orang suci yang menusuk itu menderita. Dalam sekejap, dia tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan mendorongnya ke samping. Detik berikutnya, pedang pembunuh yang gelap terwujud menjerit dan menembus topeng hantu yang dia kenakan. Penampilan asli Ye Chen muncul tiba-tiba, tapi dia memprovokasi dunia. Aku membacanya dengan benar, teriak terlalu banyak orang. Ekaristi masih hidup. Pada saat yang sama, ekspresi para penonton menjadi heboh, bagaimana mungkin? Ada rumor sebelumnya bahwa dia tidak mati di dunia bawah. Banyak orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Puluhan ribu ras di wilayah selatan melakukan pertempuran yang begitu hebat dan mereka tidak ragu untuk menunda puluhan ribu quest. 10.000 klan berharap bahwa setan terhormat yang melahap langit akan dihancurkan dan Ekaristi masih hidup. Tidak heran ada kekuatan tempur yang begitu brutal, aku seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Saya tidak tahu apakah Gagak Emas dan Kunpeng akan dibunuh lagi di tanah leluhur mereka. Pertempuran hebat seperti itu belum membunuh sakramen lama. Semua orang tersenyum dan menggelengkan kepala. Adapun pelestarian hidup, hanya pelayanan ibunya pada Ekaristi kuno, kehidupan Xiaoqiang, yang tidak dapat dilakukan. Mereka sedikit tidak normal, marah karena Ye Chen masih hidup dan senang karena Ye Chen masih hidup karena mereka tanpa ampun bisa membalas dendam untuk menebus penyesalan masa lalu. Putra baptis klan Fai tersenyum, matanya berapi-api dan dia marah karena gembira. Ekaristi masih hidup dan dia masih berharap untuk memenangkan 6 mata peri. Ini sebenarnya komunitas kuno yang liar. Di bagian lain langit, Xiao Chen sedikit terkejut, jadi tombak yang hancur itu ragu sejenak dan menunjukkan ekspresi kaget. Kapan aku punya teman lama seperti itu? Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki persimpangan dengan Ekaristi kuno. Darah terdengar muntah, putra Dewa Iblis baru saja mengubah tubuhnya. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia masih hidup, seteguk darah keluar, tubuhnya retak lagi, dan itu cukup meraung dan histeris. Pada awal perang, mereka berspekulasi tentang identitas Ye Chen dan memikirkan segalanya, tetapi mereka tidak mengharapkan Ekaristi orang mati terungkap sekarang, yang sangat memalukan. Saat itu, Ye Chen sebagai tokoh utama tampak acuh tak acuh, seperti patung yang berdiri diam dan tidak bergerak. Itu adalah tubuh ilahi yang lebih rendah, dan pedang yang membunuhnya sebelumnya berasal dari tubuh ilahi yang kosong. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, sebagian besar kepalanya akan tertusuk dan dia akan mati seketika. Itu tidak mungkin. Tubuh terkutuk Nirvana tersenyum lemah, matanya yang layu bersinar seperti jurang dalam cahaya redup, membuat orang kesurupan. Ye Chen berkata dengan lemah, ekspresi wajahnya tidak berubah. Putra Dewa Iblis meminta bantuan lagi. Segera, sudut mulut semua orang tidak bisa membantu tetapi berkedut. Tetap saja pelayan Putra Dewa Phoenix berlari dan membuka larangan itu lagi. Diikuti oleh para dewa-dewa dan iblis, serta lebih dari 20 dewa lainnya, melompat bersama. Saya tidak tahu identitas Ye Chen sebelumnya, tapi sekarang saya tahu dan ingin membantu. Hanya saja dia baru saja berjalan, sebelum dia sempat mengambil tindakan, seorang pria berjubah hitam bergegas, menggoyangkan punggungnya. Pria aneh, dia tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, hanya tahu bahwa matanya kering, dalam dan dingin. Dia juga Tianjiao yang brilian, bukan gunung atau embun, tapi kuat dan keterlaluan, menghalangi jalan Xiao Jiuxian. Pria berbaju hitam itu tertawa gembira, rantai muncul, melilit tubuhnya, napasnya seperti laut, dan darah serta energinya sombong. Keduanya pergi berperang dan langsung bertarung melawan langit yang tenang, teriak putra Dewa Naga, dan dia terbang dengan pedang Tyrannosaurus. Dia ingin membantu Ye Chen. Mereka naik, dan banyak juga yang bergegas keluar dari kerumunan. Semuanya penjahat, menghentikan kelima putra Dewa Naga. Yang paling tertarik adalah Diab Den di sini. 30 dewa diblokir, dan faksi yang suka memerintah lolos. Dewa yang lebih mempesona bergegas ke masa lalu, bukan untuk menyelamatkan Dewa Iblis, tetapi untuk bergegas menuju Diab Den. Mereka menghargai Ekaristi lebih dari hidup dan mati. Ye Chen Zi kuat dan membuat mereka takut, dan dia tidak dapat membunuhnya lagi dan lagi, yang membuktikan bahwa dia sangat menakutkan dan harus mati.
Langit dan bumi dalam kekacauan, kekuatan sihir menekan Ye Chen, membengkokkan bumi, dan ingin membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Ye Chen dengan dingin mendengus, menggunakan energi kekacauan dan darah untuk membuka pandangan dunia kekacauan, membuka 8 diagram, dan banyak metode rahasia lainnya. Tapi Ye Chen akhirnya melawan, lalu tiba-tiba mengayunkan tongkatnya. Anak Phoenix yang bergegas maju adalah yang pertama menderita. Tubuhnya hampir meledak dan darah mengalir ke langit. Dewa para dewa dan dewa iblis juga tidak jauh lebih baik, satu demi satu terbang ke samping, satu demi satu lebih buruk. Dewa peri mencibir, terbang ke langit, memegang perintah peri di tangannya, mencubitnya dengan ringan, menunjuk ke arah Ye Chen yang sekarat, sedingin es, dan menghancurkannya dengan paksa. Datang lebih awal tidak sama dengan datang lebih awal. Orang ini, lihat lebih dekat, apakah ini Kuiniu? Saya mendengar ada pertempuran hebat, jadi saya membunuhnya dan menangkapnya hidup-hidup. Dewa peri mendengus dingin, ada bekas lari di telapak tangannya, tangan yang menyatu dengan kekuatan sihir dalam jumlah besar, seberat gunung, dan sangat menekan Kuiniu. Kuiniu marah, hukum terlarang segera dibuka, masih menguasai, menyerang dan membunuh kapak. Itu adalah dua pria kejam yang bertarung tepat di langit yang sangat halus. Kuiniu juga ada, kaisar monyet kecil berapa banyak item. Huyan Fu melihat sekeliling dan tidak melihat Kuiniu bersaudara. Sejujurnya, dia tidak terlalu paham dengan ekaristi kuno. Ngomong-ngomong, wanita ini mengambil cermin kecil, keluar dan bergabung dalam pertarungan. Gadis dari klan Suzaku ini memang selalu galak. Segera, ada seseorang yang muntah darah dan Tutin, putra Feng Chen, tidak tahu harus pergi kemana dan melakukan kesalahan. Karena mereka berhasil menyusul hari ini, Suzaku tentu saja akan mengambil tindakan. Putra Dewa Phoenix sangat marah, meninggalkan Ye Chen, dan langsung pergi ke Suzaku, di mana pedang peri Phoenix berteriak keras. Feng Xian, juga terbunuh oleh pedang, kekuatan bertarungnya meledak, dan ingin membantu kaisar membunuh Suzaku. Kamu menginginkan itu, aku tidak tahan lagi. White Tiger King memutar lehernya, mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan kuat mengguncang Feng Xian ke belakang, apakah kamu menggertakku di wilayah selatan? Ada dewa setingkat iblis yang datang ke surga, seorang pangeran dari keluarga besar. Setelah dia, beberapa orang lain masuk, semuanya datang untuk bersikap sopan, dan mereka dipaksa untuk tidak berpura-pura, dan hukum alam terlalu sulit untuk ditanggung. Laut, Pangeran Huyan Fu dan Tan Long memiliki tangan yang gatal, Zheng Zhou tidak memiliki alasan untuk berpartisipasi. Beberapa orang tidak setuju. Ye Chen mengangkat alisnya, membalikkan anak dengan tongkat, memandangi alun-alun dengan takjub, langit dipenuhi dengan formasi pertempuran, seluruh adegan pertempuran. Jelas, dia dipilih dengan putra Dewa Iblis, gerakannya semakin besar, seluruh orang itu seperti darah ayam. Untuk sesaat, tersedot ke dalam gumpalan daging dan darah, putra Dewa Iblis, mengubah tubuh iblis menjadi bajingan, dengan panik menggeram, selamatkan aku, selamatkan aku. Sebaliknya, raungannya menarik banyak dewa menawan untuk bergabung dalam pertempuran, semuanya bergegas ke tubuh suci Ye Chen. Dia masih meremehkan kekuatan putra Dewa Iblis, dia benar-benar bukan orang biasa yang sulit dibunuh, sangat sulit dibunuh. Kali ini dia musuh jin, dan dia tidak bisa menyelesaikannya jika dia tidak mengeringkan tangannya. Itu tidak akan memberimu kesempatan untuk bernafas. Di sini, Ye Chen kembali menyelipkan tongkat dan memusnahkan para dewa. Ada banyak orang yang sepertinya paling menyukainya, tetapi setiap orang yang masuk mendekatinya, semua orang agresif. Kemudian, alih-alih 30 anak Tuhan, dia dipilih, tetapi 50, semuanya adalah musuh. Saat mereka berbicara, orang lain bergabung, seorang pemuda mengenakan jubah ungu, dengan tanda kuno di dahinya. Saya tidak tahu kekuatan apa itu atau garis keturunan apa yang dia miliki. Diep Chen menghela nafas dalam hatinya, Huyan Hoang Kuok adalah harimau yang berjongkok, naga tersembunyi, layak bagi kaisar selatan yang berdiri berdampingan, mencapai banyak prestasi. Dia adalah dewa dari keluarga pemakaman. Kaisar yang menyaksikan pertempuran mengeluarkan suara santai, melihat pemuda berjubah ungu yang melawan Ye Chen, legenda ini tidak lemah. Bei Seng dengan lemah berkata, dia juga bergabung dalam pertempuran, menghentikan sisi Sutian. Langit ilusi, ruang dipelintir, ada aura samar muncul, sulit dipahami, seperti hantu, jika dilihat lebih dekat, itu adalah mayat dewa yang sekarat. Bei Seng tersenyum pada Sutian,
U200B, U200B, kamu membunuh orang lain. Aku malas, kamu tidak bisa memindahkan Ekaristi. Hidupnya adalah milikku. Raja ini ingin melihat hari ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan Dewa Timur. Auranya langsung menghilang, muncul kembali, berada di depan Legiun Sein Utara, menghunus pedangnya, adalah seorang kenalan. Pertarungan antara keduanya cukup intens, langit penuh dengan kekacauan, dan semua orang tersihir, mengetahui kekuatan magis dari tubuh penghancur dewa, Bei Sheng tidak akan tinggal di satu tempat lagi dan tidak akan bergerak. Kalian berdua, duduklah dengan kokoh di Diao Yutai. Nandi melirik Sutian, lalu ke Kaisar dan Sizun. Kaisar juga tertawa, tidak berniat mengikuti. Nandi dengan lembut melambaikan tangannya, berjalan keluar, mendorong dengan satu telapak tangan, dan mengeluarkan seorang pemuda berjubah darah yang bersembunyi di kehampaan. Nandi menatap bocah berdarah itu dengan perhatian khusus. Dia memiliki 3 mata, semuanya merah seperti darah, dan darahnya aneh. Dalam sekejap mata, warisannya juga kuat, tapi tidak lemah, Nandi. Mata Kaisar Selatan dingin, serangan langsung, masih telapak tangan, meski biasa, tapi dominan. 3 mata Sue Sangzi dingin dan bersinar, bertarung dengan tinjunya dan kegelapan. Itu adalah pukulan yang meledakkan sidik jari Nandi, garis keturunannya juga terungkap sepenuhnya, dan penglihatan sering muncul. Perkelahian, yang terdistribusi secara merata, membuat orang-orang di kuartet terguncang. Mereka tidak mengenali bajingan manapun, tetapi aura menakutkan ini mengingatkan mereka pada orang ini, sangat kuat. Pertarungan keduanya memiliki banyak perubahan, dan bisa dikatakan pecah. Tanpa kecuali, mereka semua adalah putra dewa yang cemerlang. Orang suci biasa tidak berani berpartisipasi, jangan sampai salah satu dari mereka memperhatikan Hoang Tuyen. Orang tua itu mencubit jarinya, generasi muda ini tidak ada di sini untuk mendengarkan hukum, tetapi untuk membentuk kelompok untuk menghancurkan pemandangan. Di Lingshan, banyak lelaki tua membelai janggut mereka dengan penuh arti. Bakat Huan-Huang dicurahkan secara besar-besaran, juga merupakan harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Seperti yang diduga, pertarungan antara Combat Corps dan Demon God Child hanyalah sebuah kebetulan. Mukjizat terbesar orang tua itu adalah Ekaristi. Ada banyak orang yang telah menjadi miliknya dengan sengit. Di kejauhan, mereka melihat Yang Mulia Sakya, juga salah seorang penonton. Bagi banyak orang, itu pasti hal yang paling memalukan. Lin San mengajarkan Fa dengan sangat baik, tatap muka, semua orang datang untuk mendengarkan Fa, tetapi sebelum ceramah dimulai, sekelompok preman di pegunungan mulai melakukannya, bukan hanya 1 atau 2 tetapi seluruh kelompok. Buddha Sakyamuni tersenyum. Meskipun dia adalah seorang semi-kaisar, dia tetap tidak marah, menonton kesenangan dengan ketenangan pikiran, dan terkejut. Apa yang mereka lihat adalah kabut berdarah. Ye Chen yang sombong memukuli putra dewa sampai mati dengan tongkat, dan jiwanya mati. Tetapi dewa dan pencuri memiliki ketekunan, musuh Ekaristi ini juga merupakan keturunan satu sama lain. Pada saat ini, orang-orang yang berhubungan dengan Dewa Iblis dan anak meminta bantuan semuanya berlari ke Ekaristi, ingin memanfaatkan waktu ini untuk membunuh musuh. Ibu, bagaimana situasinya? Susi sangat bersemangat sehingga Yanlong, yang menarik diri ke dalam kuali, juga terbangun. Dia berbaring di mulut kuali dan melihat keluar, terkejut. Apalagi yang bisa dilakukan, kemana harus pergi? Ye Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan mengangkat tangannya dengan tongkat. Membuka, Yanlong berkata dengan lembut dan menatap Xiao Chen tidak jauh dari sana, apakah ini putra Raja Perang? Ye Chen dengan tenang berkata, itu untuk melindunginya, membunuh putra Dewa Iblis, dan kemudian terlibat dalam huru hara ini. Yanlong tersenyum, ada kampung halaman lain, seperti di kehidupan sebelumnya, dia tidak lemah terhadap gelar Raja Perang. Saat dia berbicara, dia melihat ke langit dengan mata lebar ke alun-alun, menjulurkan lidahnya dan melanjutkan, ada banyak Tian Xiao yang mempesona di sini. Kamu bisa melihat banyak penjahat brilian di wilayah selatan. Yanlong mengerutkan bibirnya, mari kita akui bahwa saya yang terbaik dalam hal orang, dan saya mengenal semua orang di pasukan Xuan Huang. Membuka dan menutup Ye Chen sedikit tertarik, jadi maksudmu, dia menantang orang-orang dengan Kaisar Selatan. 3 matanya semuanya darah, tidak diragukan lagi darah mati. Yanlong segera berkata, dia adalah karakter jahat. Leluhurnya adalah iblis darah, kultivasi darah, dan jalur kultivasi.
Dia pernah menjadi orang suci fisik dan dimurnikan oleh iblis darah di usia tuanya. Dipper tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Gadis kecil ini adalah klan Xuan Huang dari 9 dewa, Xuan Huang, dan bahkan seluruh alam semesta. Yanlong terus berbicara dan melirik Xiao Jiuxian, 8 tonggak yang bertarung dengannya adalah seorang gadis dari kerajaan Tuhan. Yanlong berkata perlahan, teknik memotivasi ini sangat aneh. Ye Chen menghela nafas dan berkata, siapa yang bisa bertarung dengan 9 kaisar abadi? Tidak ada bedanya, dia benar-benar penjahat, cukup untuk membela dunia. Hati-hati, penyerangnya adalah putra surgawi dari suku Tang. Dia menghancurkan Xian He dengan tongkat, mengepalkan 9 tinju dan meremasnya menjadi satu, dan memukul punggung Tian Sensi. Bagi orang ini, dia tidak pernah memandang rendah dirinya, kekuatan bertarungnya setara dengan Dewa Elf, setara dengan dewa dan dewa yang terbunuh. Yang terpenting, dia belum pernah mendengar nama zombie sebelumnya, tetapi sekarang dia melihatnya, dia pasti merasa bahwa itu adalah harimau berjongkok misterius, naga tersembunyi, seorang biarawan dari Tanah Suci, sangat berbakat. Ye Chen juga mengangkat tangannya, 9 jari Taisu dan 6 urat sihir bergabung dalam sekejap, saling berhadapan, menghancurkan Tan Tin Chi. Kemudian dia tiba-tiba berbalik dan mengusap dewa penyerang dengan telapak tangannya. Shen Wu dan Spirit Rache terbunuh bersama, mendesak Kodong untuk dengan hormat melarang Diabden. Meskipun cermin perunggu itu kokoh, sulit untuk menghentikan tongkat Ye Chen, dan disayat di tempat. Setelah mendorong keempat orang ini, tangan tombak Ye Chen berdengung dan menjadi seukuran lengan. Dia dimusnahkan dengan tongkat seperti binatang buas, dan dewa itu terbunuh terbang berkeping-keping. Meskipun mereka semua adalah kelas Buddha yang mempesona, tidak semua memiliki kekuatan pertempuran dari dewa penguburan, dan kekuatan pertempuran yang lemah secara alami akan menderita. Ye Chen mencibir dan naik ke tongkat untuk menyerang Wu Shuang yang sombong. Pertama kali tubuh suci Ye Chen terluka, itu diberikan oleh Putin, dan hampir terpotong oleh pedang. Apakah ini orang suci dari Kutub Utara? Ye Chen dan Putin mengguncang dunia, tetapi Yanlong tidak khawatir sama sekali. Dengan senang melihat orang suci utara, Tian Han, ada apa denganmu? Seseorang dalam kegelapan bisa melakukannya seperti itu. Sebagian besar orang dalam bayang-bayang adalah tubuh para dewa yang sekarat. Menangkap matanya, hal-hal ini dia melirik Tutin dan tempat-tempat lain, terus-menerus tersenyum, dewa dan putri kuno dari 9 suku ada di sana, 5 raja dan putri dari wilayah selatan juga ada di sana. Ada juga Bei Sheng, dewa Phoenix, keluarga kerajaan 9 dewa, kematian dewa suku roh, kematian dewa iblis, Kuai Niu, Sat Darah, pemakaman Tin Dentu, Tian Ken, dan Pung Tianni, semuanya kecanduan. Di antara mereka, Ruxi Zun dan Zhong Huang, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, serta roh jahat yang tidak muncul tetapi merupakan karakter yang kejam, dimurnikan olehnya. Jika dia ada di sana, itu akan lebih hidup, dan 5 penjahat Xuan Huang akan bersama. Sepertinya dia juga yang pertama menyelesaikan pertempuran. Teriak Xiao Chen, menyeberang, tangan Ling Tian seperti gunung, menekan putra Raja Iblis ke tempat itu. Xiao Chen mendengus dingin, dan kekuatan telapak tangan yang sekarat dengan cepat berkumpul. Mata anak yang mencintai dewa itu menjadi melotot, dan matanya dipenuhi teror. Dia tidak nyaman, dia masih memiliki rencana dan aspirasi besar, masih belum menyelesaikan jalan kaisar, Pangeran Ras Iblis, dia tidak bisa mati begitu saja. Xiao Chen tidak menunjukkan belas kasihan dan menyekanya dengan telapak tangannya, menghancurkan Pangeran Hantu Yuan Shen dan mengirimnya langsung ke jalan Huangquan. Putra Dewa Iblis yang paling sulit untuk dibunuh, pada saat ini, telah benar-benar menjadi debu sejarah, harga dirinya, ambisinya, dan kebenciannya menghilang dengan kematian. Penonton menghela nafas, pangeran dari keluarga besar dibatalkan dengan cara ini, yang tidak hanya membuat semua orang menghela nafas, tetapi dunia juga kejam. Putra Dewa Iblis telah menghilang, Xiao Chen menggunakan tombak untuk membantu Ye Chen, mata para dewa seperti obor, dan roh jahat seperti dewa perang. Ketika dia datang ke sisi Ye Chen, Xiao Chen dengan tulus berkata, kali ini akan sulit baginya untuk membunuh putra Dewa Iblis tanpa bantuan Ye Chen. Ye Chen menggunakan tongkatnya untuk menyapu dewa anak, darah menyembur keluar, dan dengan erat memutar lehernya, jika kamu membalas dendam, aku tidak akan tinggal. Itu adalah pedang Fenji, prajurit ilahi seperti kaisar asli, berteriak dan bergerak, aura pedang meluap, dan setiap helai mati. Xiao Chen kaget dan tidak percaya.
Yang pertama menderita adalah anak ilahi, yang ditebas dan disapu oleh salah satu pedangnya, tubuh dewa dipotong-potong dan darah Dimon menyembur keluar. Karena latar belakangnya yang dalam, bersama dengan ketidakmampuan Ye Chen untuk menampilkan kekuatan pamungkas dari pedang kaisar standar, sebagian besar akan terbuka. Putra Dewa Iblis meraung dan memuntahkan darah tanpa mengucapkan kalimat kedua. Pedang mesin. Dewa anak bisa berteriak tanpa mantra apapun. Sener bergegas mendekat dan juga mengenali pedang di tangan Ye Chen. Leluhur Fenji sangat terkenal sehingga dia tidak bisa mengenali pedangnya. Darah memuntahkan dan banyak orang terbang karena pedang ini. Fasilitas kultivasi yang lemah berubah menjadi kabut darah di tempat. Bahkan roh primordial tidak dapat mempertahankan kekuatan tempur mereka dan mereka mati di tempat. Pedang Diabden terlalu kuat, para dewa yang menonton tiba-tiba berubah warna. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa nenek moyang Fenji meninggal dan dipenggal oleh Ye Chen di reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno, di mana kultivasi ditekan, tidak ada saingan, bahkan jika kultivasi ditekan di Weian, itu juga benar. Saya tidak tahu, jika semua orang tahu bahwa Ye Chen pernah membunuh seorang kaisar yang hebat, apakah mereka akan menangis di tempat? Ekaristi Kudus sendiri memiliki daya juang yang tak tertandingi, kini dengan dukungan Kaisar Semu, lumayanlah, siapa yang berani datang ke Anpong. Gambarnya agak berdarah, anak-anak puluhan dewa, bahkan tidak bisa mengangkat kepala, mereka semua malu. Tentu saja, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan, yaitu para dewa dari suku peri merobohkan Kuiniu dengan satu telapak tangan, memusnahkan Laut Abadi, membunuh Diabden yang memegang seniman bela diri standar, Kaisar. Ye Chen dengan dingin mendengus, memecahkan kehampaan dalam satu langkah, dan melintasi galaksi yang luas. Para dewa para elf mengguncang dunia dengan amarah, menggunakan kekuatan magis yang besar dan menyusun perisai peri yang bersinar. Meskipun perisai abadi kuat, tetapi Ye Chen menggunakan pedang yang lebih kuat, dan klan abadi tidak bisa melawan. Tiba-tiba, sosoknya berhenti, mata anak dewa itu semerah darah, matanya penuh keganasan, dan 3 untaian cahaya tiba-tiba terbang. Tanpa kecuali, mereka semua adalah orang suci yang hebat. Dari mana asalnya? Ketiga orang suci agung bersama-sama mempromosikan kekuatan ilahi dan menekan Ye Chen pada saat yang sama. Satu pedang menghancurkan tungku tembaga, pedang kedua mencuri cermin ajaib, pedang ketiga adalah yang paling mendominasi, menghancurkan yang lebih tua. 3 perang suci besar dihancurkan oleh 3 pukulan, Raspberry terluka lagi, tubuh abadi retak di tempat, dan darah mengalir deras. Mata Ye Chen dingin, niat membunuh meluap, pedangnya dicabut, dan dewa keabadian terputus dan terbang lebih dari 800 kaki. Kuartet itu ketakutan, semua pejabat mundur, beberapa orang lari keluar dari medan perang untuk melarikan diri, menjual kaisar terlalu kuat. Ye Chen bergerak satu langkah, pedang menebas dewa, dan para dewa mati bersama. Sutian dalam kekacauan, dan langit penuh dengan orang yang melarikan diri. Kekuatan Ye Chen luar biasa, menggunakan pedang kaisar standar untuk berburu dan membunuh di seluruh langit. Ada ratusan Tianjiao yang terpesona dan banyak dewa besar, tidak ada dari mereka yang berani kembali berperang, dan semuanya melarikan diri. Sudah tubuh ilahi nirvana, untuk sementara waktu harus menjauh dari ketajaman. Ye Chen, yang menahan prajurit kuasi kaisar, terlalu kuat. Darah tumpah di bumi, mewarnai langit merah, tubuh suci mendominasi, tingkat tak terkalahkan yang sama. Seseorang yang memilih leluhur agung, jika dia memerintah, adalah tokoh utama zaman itu. Kaisar Zong, Si Zun, Nandi, dan Bei Seng semuanya memiliki suara yang dalam dan bermakna, tidak peduli seberapa kuat, tunduk pada tekanan. Pangeran Huyan Fu dan yang lainnya tersenyum, saya belum pernah melihat gantungan seperti ini. Suatu hari aku juga akan mengolok-olok pedang semi kerajaan leluhurku. Tiu Cutian bergumam, mau tidak mau menyentuh dagunya yang kecil. Meskipun Qianlong ada di tubuhnya, dia masih kalah dari Ye Chen. Generasi muda itu mengerikan. Di Lingshan, terdengar desahan, dan para lelaki tua itu memandang sambil tersenyum. Selama diskusi, Dewa Abadi mengambil inisiatif untuk melarikan diri, dan gerbang legendaris muncul di belakangnya dan turun tangan. Sebelum dia pergi, matanya yang berdarah penuh dengan ketelanjangan. Dia telanjang dan membunuh orang, seperti setan di Zhou-Yuli. Tidak hanya dia tidak mendapatkan mata peri Ye Chen, tetapi dia juga terluka parah dan setengah mati, sayang sekali. Ye Chen mencibir, tidak mengejar,
telah memasuki pintu bidang transmisi, bahkan tentara semi-distrik sulit dihentikan. Tubuh Uminden juga keluar, kesepian dan kedinginan, dan setiap orang yang mendengarnya akan merasa kedinginan. Melihat tubuh Dewa Nirwana, saya khawatir itu tidak akan stabil untuk sementara waktu. Mengetahui bahwa itu adalah buku pertempuran, Ye Chen tidak menghentikannya. Dia dapat melarikan diri dari Jutu Dewa Guntur Terbang tradisional, tetapi dia tidak dapat mengejar Jutu Dewa Guntur Terbang yang melarikan diri. Dia tidak melakukannya dengan cara itu. Setelah tubuh Dewa Kematian, anak itu terbunuh oleh darah, anak dewa itu dikuburkan dan Tian Chan juga melarikan diri, dan para pencuri lari dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, sebelum pergi, dia dengan dingin berkata, Ye Chen, di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Tanpa menghentikan mereka, ketiganya tidak lemah dalam pertarungan, dan mampu kabur dengan sangat cepat. Bahkan jika mereka memburu mereka, sulit untuk membunuh mereka. Bahkan jika Phoenix dilikuidasi, dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Melihat Diep Chen mengejar, putra Dewa Phoenix dan Peri Phoenix mengubah wajah mereka, dengan cepat mendesak formasi, ingin melarikan diri. Tetap di sini, Ye Chen menyapu roh jahatnya yang mengerikan dan membunuhnya, menghancurkan ruang dengan pedang dan memotong formasi. Darah tiba-tiba muncul, putra Dewa Phoenix dan Dewa Phoenix sama-sama berdarah. Anak Dewa Phoenix meraung keras, kepalanya berantakan, penampilannya berdarah dan menakutkan, sepasang mata penuh darah. Dia mengorbankan Zhou Yuan dengan darahnya dan melepaskan pukulan terkenal di dunia. Ye Chen tidak menghindar atau mengelak atau bertahan, tetapi dengan tubuh sucinya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang, sebuah pedang menebas tubuhnya. Dimanapun Deat Phoenix adalah saingan Ye Chen, dia ditekan setelah dia tidak dapat melarikan diri 100 yard. Mata Dewa Phoenix melotot, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak terbunuh dan dia merasa telah jatuh ke dalam neraka. Itu adalah nafas kematian yang nyata. Di saat-saat terakhir hidup dan mati, dia benar-benar menyesali bahwa dia tidak menyebabkan bintang jahat Ye Chen, bahkan kematiannya yang terakhir. Dia dan Ye Chen tidak memiliki permusuhan, itu karena Feng Xian dan dia sombong dan menghancurkan jalan hidupnya. Ketika pedang Zundi jatuh, putra Dewa Phoenix Yuan Shen mati di tempat, dan debu kembali menjadi debu sejarah. Kuartet itu menghela nafas dan mati, tetapi dia tidak sendirian di jalan menuju Hoang Tuyen, dan dia memiliki banyak rekan bersamanya. Ye Chen tanpa ampun menyaksikan Feng Xi, Aner membawa pasukan Zundi, memaksanya untuk membayar hutang darah. Kamu tidak bisa membunuhku, aku keturunan Phoenix. Ye Chen dengan dingin berkata, satu pedang mematahkan Phoenix Immortal Ki. Melihat wajah senior Phoenix, aku ingin menyelamatkanmu, tapi kamu tidak tahu baik atau buruk, kamu bergantung padaku lagi dan lagi. Ye Chen mengayunkan pedangnya lagi dan membuka tubuh Feng Xian, hanya menyisakan esensi aslinya. Ye Chen menyusulnya selangkah demi selangkah, berpura-pura menjadi seorang kaisar yang mengayunkan pedangnya, jatuh, mati tetapi tidak hidup. Pada saat ini, suara kabut tua terdengar, dan cahaya peri kuno melesat dari jauh, terlihat normal, tetapi sedang sekarat. Kecepatan Immortal Monkey cepat, dan itu datang dalam sekejap, menghalangi serangan kaisar standar, dan Ye Chen juga terkejut. Langit bergemuruh, Ye Chen terbang mundur, memecahkan sepotong ruang, tubuh suci itu retak, ketika dia berhenti, seteguk darah segar keluar, dan wajahnya pucat. Feng Xian mengambil sedotan, membakar kekuatan jiwa, dan melarikan diri bersama Xiang Dao, yang merasa lega. Ye Chen melangkah mundur, memegang pedang Kaisar Chun selangkah demi selangkah, tetapi menatap Xiang Dao. Itu adalah ahli kebijaksanaan puncak, jauh melampaui batas pertempurannya, bahkan dengan bantuan tentara Kaisar standar, masih mustahil untuk mencapai kebijaksanaan agung. Meskipun dia sangat ingin membunuh Phoenix abadi, dia juga harus melakukan apa yang dia bisa. Itu hanya jejak Zundi, itu terlalu menakutkan. Dia juga melarikan diri, dan bersama dengan Xiao Chen, Qin Yu, dan yang lainnya, mendorong pintu kerana teleportasi untuk melarikan diri. Sama seperti dia, Kaisar Sembilan Dewa, Putra Denlong, dan Pangeran Huyen Fu, termasuk Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara, semuanya mengorbankan formasi mereka dan segera melarikan diri. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang dari awal hingga akhir, juga tidak takut yang kuat akan mendapat masalah. Masih banyak dewa dan pangeran yang memusuhi Ye Chen setiap kali mereka pergi ke sana. Sekarang, dengan dukungan Daoist Xiang, mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup,
mereka tidak perlu takut pada Ekaristi, dan mereka tidak perlu melarikan diri. Di luar Linsan, ruangnya kacau, langit dan bumi hancur, memberikan tempat suci Buddha percikan darah segar. Orang tua itu mencubit hitungan, tahap Ekaristis selanjutnya adalah bulan utara. Sosok itu seperti air pasang, dewa kuno mengelus janggutnya, wajahnya penuh makna. Huan Hoang Tin Hai, Kongres Yao Tri, Kota Kuno Donghu, Dongeng, Wilayah Selatan diinginkan, Gurun Lang Santai, Huyen Hoang Mukuok, hanya bak muyat yang tidak menimbulkan masalah. Kali ini putra baptis yang dia pukul sampai mati di depan umum setidaknya tidak kurang dari 50. Membunuh. Para dewa yang diusir sebelumnya semuanya memiliki mata merah dan wajah ganas, mengertakkan gigi untuk membunuh, dan tubuh mereka bergetar. Malu dan malu, banyak dari mereka dikejar dan dibunuh oleh satu orang, kehilangan harga diri. Uong Tian memiliki wajah yang tiada taraf, tapi penampilannya paling menakutkan. Semua bencana disebabkan oleh Anda. Jika dia tidak menginginkan Phoenix abadi, dia tidak akan memiliki permusuhan terhadap Sakramen Maha Kudus, juga tidak akan ada banyak bencana berdarah di laut akhir. Keutamaan tinggi, kesombongan dan kehancuran banyak penjahat di Tianjiao terkubur di tangan fisika ilahi. Mungkin dia tidak tahu, Feng Chen Gongzi sedang sekarat sebelum meninggal. Tiba-tiba, Hong Zong mendengar suara itu dan mengirimkannya dari Lingshan. Itu bergema di 9 surga, dengan keagungan Buddhisme Zen dan Buddhisme. Cahaya dari bel langsung membuat jeritan dan pukulan menghilang, tetapi semua orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Lingshan. Buddha Sakyamuni berlutut di puncak gunung Linsan, harta karun agung, dikelilingi rantai Buddha agung. Suara sang Buddha bergema di seluruh surga, dengan dharma tertinggi, dan juga dengan kekuatan dharma tertinggi yang tak tertahankan. Gurun Barat, berkat suara Buddha, menjadi lebih bermartabat dan damai. Buddha yang terhormat, buahnya sangat besar dan dalam. Di sini, Ye Chen melarikan diri dari pintu bidang transmisi, muncul dalam kelompok gunung, diam-diam mengamati Lingshan dari jauh, dapat mendengar suara Buddha, dan tampak bingung. Kekuatan spiritual semua makhluk tidak terbatas, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Kuiniu menggelengkan kepalanya, memasukkan pil itu ke mulutnya dan bertarung dengan para dewa elf. Dia mengambil banyak kerusakan dan tak terkalahkan. Mereka semua bilang mereka saudara, kenapa kamu begitu sopan padaku? Diepden tersenyum, sinar peri muncul. Kecepatan cahaya abadi sangat cepat, yang merupakan kecepatan Xiao Chen, tetapi tanpa reaksi apapun, itu menusuk dahinya dan langsung menuju ke laut sucinya. Dengan erangan kecil, Xiao Chen memegangi kepalanya. Kuiniu kaget, tidak tahu apa yang Ye Chen lakukan pada Xiao Chen. Ye Chen hanya tersenyum dan mengeluarkan semua tas yang dibawanya, semua rampasan kelompok itu. Pangkat pesonanya sombong, kuantitas dan kualitas hartanya sangat menyenangkan, kekayaannya tak terbatas. Ye Chen dengan mudah memberikan Yanlong, anak yang dia curi, bukan hanya untuk reinkarnasi. Setelah menyortir bayi, dia mengeluarkan botol dan tidak lupa menaruhnya untuk Kuiniu setelah menggunakannya. Saat dia minum, dia melihat tubuh Xiao Chen yang sedang berjuang dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak tahu berapa lama tubuh Xiao Chen berhenti gemetar dan matanya yang dalam berkaca-kaca. Namanya Xiao Chen, putra Raja Perang. Rao adalah putra dari akhir perang dan tidak bisa menahan perasaannya, jadi dia memeluk Ye Chen dengan erat. Dia tidak bisa mempercayainya. Butuh lebih dari 200 tahun dalam sekejap, dan tahun-tahun itu membangkitkan emosi orang-orang. Kuiniu tampak lebih menakjubkan, Ekaristi tua, mayat pertempuran yang mengaum menangis dan tertawa pada saat yang sama, gambar ini terlihat aneh dan sangat menakutkan. Adegan bertemu dengan orang yang bereinkarnasi telah mengalami terlalu banyak hal dan telah lama menjadi hal yang lumrah dalam kehebohan. Itu adalah Xiao Chen dengan air mata berlinang. Dao bukanlah tubuh tetapi seorang kaisar sejati. Setelah itu, keduanya berbicara banyak, seperti acara besar Chu, sebagai manusia yang terlahir kembali seperti ayah dan rajanya. Raja Perang masih hidup, dan Kaisar Great Chu masih hidup, yang membuat Xiao Chen sangat bersemangat, kejutan yang tak terduga. Tombak Raja Perang juga bersenandung di tangannya, menghabiskan waktu bertahun-tahun dan menemukan pemiliknya, seolah-olah telah menemukan rumah. Pembantu Yanlong juga berlari keluar, menakuti Xiao Chen. Setelah 1 atau 2 detik, itu adalah pelukan yang ganas. Begitu banyak orang terlahir kembali dari Dachu,
termasuk mereka yang berstatus bangsawan dan mereka yang darahnya melawan surga. Keduanya terlahir kembali, jadi perbedaannya sangat besar. Kuiniu dengan bodohnya minum dan meletakkan tangan di bahu Xiao Chen, yang sedang memegang mutiara yang bersinar. Laoba, Xiao Chen dikejutkan oleh ekspresi aneh di wajahnya. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Xiao Chen tersenyum datar. Wah, baunya enak. Begitu kata-kata Xiao Chen terdiam, dia tertawa dan ruangan berubah. Gadis kecil itu keluar dan melihat periuk besi besar bersinar. Tak perlu dikatakan, gadis ini adalah salah satu dari 9 dewa keluarga kekaisaran. Dia sangat percaya diri, belum lagi dia adalah orang luar. Ye Chen tersenyum, aku sangat berharap Kaisar Jiuxian adalah Xian, tapi sayangnya tidak, itu adalah 2 orang. Xiao Chen tersenyum, apakah itu penampilan, aura atau aura? Ye Chen dan Xiao Chen merasa terganggu dengan gambar yang digantung. Aku bahkan tidak bisa bertarung, jadi tenanglah. Anda tidak bisa berdebat seperti itu, saya akan marah. Kemana kita akan pergi, mengapa kita meninggalkannya di sini untuk dimakan? Seseorang berada di luar angkasa, dan tidak ada seorang pun selain mereka semua. Ketika saya pergi ke panci besi, wajah besar Long Jie tiba-tiba menjadi gelap, meskipun itu bukan ras, tetapi setidaknya itu adalah cabang naga. Kuiniu menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Para penyihir hebat dan dewa-dewa barbar membuang naga jipa ke samping dan memakan dupa si pencuri. Wajah besar Dragon Jie menjadi gelap lagi, dan ingin mengaduk panci, tapi aku memikirkannya. Dia juga menyiapkan panci besi besar, membakarnya, lalu merebus daging dan merebus daging sapi. Dunia ini kecil dan akan selalu ada orang yang tidak ingin Anda temui. Long Jie melirik Huyan Fu dan yang lainnya, dan akhirnya menatap Tan Long, nadanya tidak terlalu bagus. King Long mendengus dingin, wajahnya lebih tidak sedap dipandang dari yang diharapkan. Karena di sini, musuh lama dan baru akan ditangani bersama. Aku khawatir kamu tidak bisa. Dengan gerakannya, orang-orang jangkung dari Dewi Sorceress, Dewi Kuno, dan Dewi Barbar juga terkena satu persatu. Ini benar-benar sekelompok orang. Kenapa? Mengancamku. Bai Hu, Xuanwu dan Suzaku berdiri bersama, dan mereka bersiap untuk bertarung di tempat, dan memberi tahu Maimang. Suasana tegang dan bau mesiu lebih kuat dari bau alkohol. Xiao Jiuxian melambaikan tangan kecilnya dan menjerit, takut dunia tidak dalam kekacauan. Sudah kubilang, tidak apa-apa minum anggur dan makan daging, jangan berkelahi. Itu benar, kalian berdua membosankan. Huan Yu cemberut, jika kita bertemu, kita akan bertarung. Mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, mengapa mereka begitu mudah tersinggung? Adapun kata-kata 2 orang, Long Jie, King Long dan yang lainnya bahkan tidak mendengarnya. Pasukan anak dewa klan Wu adalah yang paling kejam. Sangat hidup. Tepat ketika kedua belah pihak bersiap untuk melakukan sesuatu, Kaisar Selatan muncul entah dari mana. Orang ini sangat sadar, itu tidak terlalu sopan dan Anda tidak menganggap diri Anda orang asing. Melihat Kaisar Selatan, Putra Wu Chen, putra klan Wu, tertegun di tempat. Rupanya, para pangeran dan putri dari 5 keluarga besar kerajaan selatan semuanya telah tiba. Pikir mereka tidak bisa, putra dewa barbar memiliki temperamen yang ganas dan tidak pernah dinasihati. Nandi melambaikan tangannya, apakah ada menteri jongkok? Saat dia berbicara, Nandi mau tidak mau melirik pelayannya di Ebden. Ye Chen juga akan mendapat masalah, dia langsung mengeluarkan pedang Zundi, dan dia menghela nafas dengan pedangnya. Mulut semua orang berkedut pada saat bersamaan, dan jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Kekejaman Ye Chen, mereka melihat hari ini, jika dia dibebaskan, semua orang yang hadir di sini harus dipukuli. Long Jie dan King Long duduk satu demi satu, benar-benar menempel bersama, mereka membentuk sebuah kelompok, King Long dan yang lainnya, sebuah kelompok yang menyimpan panci besi besar. Melihat tidak ada perlawanan, Tiu Cutian melengkungkan mulut kecilnya ke atas, matanya berbinar, melihat ke samping, kecantikan tiada taraf berjalan mendekat. Melihat Bei Cheng, Ye Chen sangat bersemangat dan segera berdiri, minum banyak anggur, kencing. Dengan senyum menawan, kecantikan pertama Bei Yue tidak ragu-ragu, tangan gioknya diletakkan di bahu Diepden, dan ditekan dengan sangat keras. Ye Chen tertawa, tertawa lebih buruk daripada menangis, dia selalu merasa bahwa senyum Bak Seng sangat tidak sedap dipandang. Saya tidak tahu apakah itu benar. Begitu Ye Chen duduk, Xiao Jiuxian datang untuk menebus pisaunya dan menjadi jahat.
Gadis kecil itu sangat takut dunia tidak kacau. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak peduli apakah seseorang sedang makan daging, minum alkohol atau tersedak di sini, mereka semua berhenti pada saat yang sama, semua menatap Ye Chen dengan ekspresi aneh. Bahkan Nandi dan Xiao Chen juga. Tanpa kecuali, semua terkonsentrasi pada Ye Chen, wajahnya tidak bisa dipercaya. Ye Chen terbatuk, tapi dia menggenggam pedang kuasa Emperor, mengambilnya, yakinlah, wanita itu tidak akan membuatnya marah. Dilucuti dari pakaian orang suci utara, memberontak melawan Kaisar Selatan Xuan Huang, dan merebut harta karun itu bersama Si Zun. Di reruntuhan kuno, karena rumputnya abadi, dia juga merobohkan Kaisar. Jika dia tidak melihat Ye Chen memegang roda-roda, dia pasti akan marah dan berani mengambil kembali pakaian wanita tua itu untukmu. Semakin mereka berpikir, semakin marah mereka. Melihat mata bersemangat Ye Chen, cahaya bintang telah lama mekar, mereka memenuhi syarat untuk memakan orang. Ye Chen melihat langsung ke kehampaan, toh saya tidak mengambilnya, saya tidak takut Anda berkelahi, saya memiliki pedang kaisar standar. Putra dewa juga berlari dan meraung, Pangeran Macan Putih juga merupakan harta hidup, keduanya siap untuk pergi, tetapi sekarang saudara-saudara sudah siap, terikat, malu. Kuin Yu tidak ingin sendirian, suaranya sangat tinggi dan teriakannya sangat berwibawa. Apakah tubuhku gatal? Mata Bei Sengxiu berdesir, menyapu, dan sudut mulutnya menunjukkan senyum menawan. Beberapa orang yakin dan mereka semua duduk. Bei Seng sangat lapar, tapi dia tidak bisa bermain dengan gadis ini. Kuin Yu berteriak, minumlah satu minuman hari ini, tanpa sihir. Mereka semua adalah talenta yang brilian. Berkelahi dengan sengit dan Anda tidak akan takut pada siapapun bahkan jika Anda minum alkohol. Minum anggur, dua orang yang memerah menatap pelayan Kuin Yu, barangnya sangat murah, dan itu adalah daging naga rebus. Mereka memandang Kuin Yu, tetapi putra dewa dari klan Wu melihat kesengsaraan naga, saya selalu ingin mengalahkannya. Di sini, King Long, Bai Hu dan Xuan Wu juga mabuk, dengan mata merah, menatap Nandi, mencoba memukulnya. Siapa yang membuat Suzaku mirip Nandi? Kebetulan, mereka semua menyukai Suzaku. Ye Chen minum dengan gelisah, Bei Chen duduk di sampingnya, menoleh untuk menatapnya dari waktu ke waktu. Dia melontarkan senyum menawan yang mendinginkan angin. Dia yang selalu hangat, kini sangat penurut, seperti anak yang baik. Jika Anda tidak menggunakan kemampuan untuk minum alkohol, tidak peduli apakah Anda seorang peri atau pangeran, Anda akan mabuk. Gadis kecil, kamu belum menikah. Kuin Yu Nasi meraih tangan kecil dewi tua itu dan mengedipkan mata. Ketika dia selesai, dia jatuh ke tanah. Anak baptis barbar itu memukul dan memukulinya, dan serangan itu tidak serius maupun serius. Suzaku, matamu juga mendung, memegang leher Dili Selatan, mengucapkan kata-kata cinta yang menawan, dan meremas dua mata dasar, tiga di antaranya lebih merah, hampir menjatuhkan badai Dili Selatan. Dia menggunakan pedang kuasa imperial dari awal sampai akhir, tidak berani minum terlalu banyak karena takut tersedak alkohol. Orang suci utara mendekat sebentar dan dengan linglung meminum keindahan pertama yang berharga dari Gunung Utara, orang suci Xuan Huang Utara. Setelah berbicara, dia sengaja bertukar tempat dengan Kuin Yu. Dia menggosok kepalanya dan baru bangun ketika Bei Sheng melemparkannya kembali ke alam mimpi dengan kekuatan besar. Di tengah malam, Xiao Chen adalah orang pertama yang melarutkan kekuatan alkohol, perlahan bangun, dan Yan Long bangun bersama. Keduanya mengambil bendera giok pucat dari peringatan yang diberikan oleh Ye Chen dan pergi mencari manusia reinkarnasi yang hebat, Chu. Setelah mereka pergi, Long Jie dan beberapa orang juga terbangun. Xuan Huang Xinghai, pergi ke langit berbintang untuk mengalaminya, perjalanan ini akan memakan waktu beberapa tahun. Perbedaannya dengan mereka adalah Pangeran Xuan Wu dan yang lainnya pergi ke timur dan juga pergi ke kedalaman langit berbintang untuk mengalami sesuatu. Dia tidak akan datang ke Xuan Huang. Kaisar Selatan juga goyah, memukul sepanjang waktu tanpa mengetahui apa yang dia bicarakan, dan menghilang dalam waktu singkat. Keluarga orang-orang ini baru saja memproklamirkan diri atau kembali ke tanah leluhur mereka, seperti Kuin Yu dan lainnya. Mereka semua kelelahan dan pergi untuk mengalaminya masing-masing. Ye Chen meliriknya, kecuali Kuin Yu yang pingsan, hanya ada mata mabuk dari Xiao Jiuxian dan Bei Seng. Ye Chen, apakah muridmu benar-benar mirip denganku? Mata besar Xiao Jiuxian berkilat dan dia sejernih air. Dia juga pergi,
mengenakan gaun hitam dan membawanya bersamanya. Gosmas langsung pergi ke Lingshan untuk mencari Venerable Sakya dan menanyakan keberadaan para wanita di Terles City. Segera, gadis kecil itu melompat lagi, buru-buru membuang minuman kerasnya dan langsung menuju ke timur. Di sisi lain, Bei Seng juga berjalan menuju Lingshan dengan kendi anggur, sepertinya mengikuti Ye Chen dengan sengaja atau tidak sengaja. Api padam, suara dengkuran Qin Yu sangat keras saat bangun tidur, tiba-tiba serigala melolong. Di kejauhan dari Lingshan, Ye Chen berhenti dan menonton dalam diam. Dharma berakhir, dan setiap orang yang datang untuk mendengarkan Dharma meninggalkan Lingshan dengan penuh pertimbangan dan tanpa henti. Dharma Buddhisme Zen sangat mendalam. Banyak generasi yang lebih tua bergumam, tidak cukup mendengarkan. Daripada mengajar hukum, saya lebih suka menonton pertarungan generasi muda. Para tetua yang tidak tahu bagaimana menghadapi satu sama lain di tangan mereka memiliki ekspresi yang berarti. Permainannya sangat atraktif. Di utara, tubuh suci mungkin akan pergi ke bulan utara untuk melakukan sesuatu. Banyak orang berbisik. Sekelompok orang pergi, melewati langit yang sangat halus. Meski ada banyak orang, tidak ada yang memperhatikan Ye Chen dalam kegelapan. Ye Chen diam-diam mengamati, melihat banyak kenalan lama, seperti Kaisar Zong dan Si Zun, dan jumlah pangeran yang dia kejar sebelum melompat ke langit juga tidak sedikit. Selain itu, dia juga melihat Taois Xiang. Pelayan itu tetap sendirian. Dia mengaku sebagai master, hanya segel Kaisar standar, dia sangat senang. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, jika bukan karena umur panjangnya, dia takut kehilangan cahaya dan menghancurkan banyak hal. Jika bukan karena Taois Xiang, dia mungkin telah membunuh Dewa Phoenix. Ketika datang ke Feng Xian, dia tidak memandangnya, dan 80% melarikan diri, siap untuk meminta para tetua keluarga untuk melawan dengan panik. Saat semua orang pergi, dia muncul, terperangkap di bawah gunung spiritual, mengatupkan tangannya dan berkata, generasi muda meminta untuk bertemu Yang Mulia Sakya. Saya tidak tahu apa yang dicari sponsor. Sakyamuni berdiri di puncak gunung, tersenyum penuh kasih sayang, seolah mengenali Ye Chen. Wanita menitikkan air mata di kota, entah kapan senior. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sakyamuni dengan penuh harap. Sakyamuni tersenyum, tidak menjawab pertanyaan, menatap Ye Chen dengan lembut. Buddha Dharma sangat luas dan dalam, menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang tak terukur. Ketika Sang Buddha melihatnya, dia tidak tahu baik atau buruk. Rupanya, dia menjadi incaran Sakyamuni, dan dia ingin mengajaknya masuk agama Buddha dan menjadi penganut Buddha yang taat. Apakah itu kesepakatan? Ye Chen melihat ke puncak gunung, melalui awan, dia juga bisa melihat Sakyamuni di puncak gunung. Buddha Sakyamuni berkata dengan misterius, jangan terburu-buru untuk menjawab, belum terlambat untuk mengetahuinya. Itu adalah bagian dari indera suci, terintegrasi ke dalam peta besar, yang tidak hanya memiliki arah tetapi juga lokasi tepatnya. Ye Chen gelisah, menurunkan tangannya, dengan cepat berbalik, melesat ke langit dan menuju ke barat. Di belakangnya, Sakyamuni diam-diam menatapnya, mata Buddha tenang dan cerah dengan makna yang dalam, bingung dan ragu. Sutian yang halus, Ye Chen yang seperti dewa, dan keterampilan fisik terbaik dalam tampilan penuh, saya tidak sabar untuk melihatnya. Langit biru, tetapi tanah gurun barat diam-diam turun salju, dan salju mengambang, mengubah dunia menjadi putih. Salju putih, kehikmatan dan kedamaian gurun barat Huyan Hoang, menghiasi ketenangan dan ketenangan seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tentu saja, kesunyian ini dengan cepat pecah, dan ada orang yang berkelahi, menghadap ke langit bersalju, dan berkelahi di puncak. Melihat kedua belah pihak bertarung, satu sisi adalah Buddha, yang lain adalah keagungan, bisa dikatakan optimis. Mereka adalah Si Zun dan Qin Yu. Dibandingkan dengannya, Naksi Zun tenang dan tidak mementingkan diri sendiri, dengan mata Buddha yang bersinar, dharma tanpa batas, dan kekuatan juang yang sangat kuat. Di belakangnya adalah Buddha raksasa, yang merupakan visi Buddhisnya, melindungi tubuh dan keilahiannya. Ye Chen juga mendengarnya, tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa, tak heran Qin Yu tertiup angin. Tapi dia tidak berbalik untuk membantu. Setelah itu, seluruh jalan berjalan seperti itu, sesuai dengan posisi yang diberikan Sakya, dia tidak pernah berhenti. Jika Sakyamuni memberinya lokasi yang tepat, entah tahun dan bulan berapa dia bisa menemukannya, gurun barat terlalu besar.
Tempat ini cukup jauh dari daerah yang makmur, bahkan agak terpencil, kekuatan spiritualnya rapuh, pepohonannya gersang, seputih salju, sunyi sepi, dan tidak berpenghuni. Dia memasuki kota tua dan melihat ke kejauhan, itu adalah gunung yang tertutup salju. Ini adalah Gunung Nianci tempat kuil Nianci berada, dan wanita kota tanpa air mata ada di kuil Nianci ini. Dipper hanya bisa bergumam. Diepden dalam keadaan koma, di pinggir jalan disela oleh suara tua, itu adalah seorang lelaki tua yang menjual alkohol. Cuacanya tidak bagus, salju beterbangan, kota tua jauh dari tempat yang makmur. Banyak orang di jalan, orang tua yang menjual alkohol adalah salah satunya. Kultivasinya tidak tinggi, bahkan yang terendah pun agak menyedihkan. Dia hanya dalam kondisi yang sebenarnya. Apakah senior percaya pada Buddha atau tidak? Ye Chen tersenyum dan mengambil batu purba, berpura-pura peduli dengan urusan orang tua itu. Lelaki tua itu tersenyum ramah dan menawarkan 2 botol anggur kotor sebagai sogokan. Pacar telah datang jauh dan kamu berada dalam debu. Ye Chen tersenyum tipis, mengambil 2 toples anggur, dan berjalan melewati kota gurun dengan satu tangan. Kepingan salju itu seperti mimpi dan ilusi, seperti suasana hatinya yang tidak nyata saat ini, dia akan melihatnya. Di bawah Gunung Nianci, dia perlahan berhenti dan melihat ke atas dengan tenang. Itu adalah sebuah bukit, puncaknya tidak tinggi, tidak mengherankan, tetapi ada ketenangan dari dunia berlumpur. Ini adalah kuil Nianci, damai dan tenang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan lembut mengangkat telapak kakinya. Dia tidak tahu apakah harus senang atau khawatir, tapi ada harapan di hatinya, jangan sampai wanita itu adalah cusuan atau culing. Dia menaiki tangga batu dan melihat sebuah kuil bata di kejauhan. Di depan kuil, seorang biarawati kecil menyapu salju dengan sapu. Membuka, Sudiep memandangi orang itu, biarawati kecil itu mau tidak mau melihat ke samping. Dia terlihat seperti seorang gadis, dan mata besar Ling Che bersinar, siapa kamu? Dia hanya tamu. Ye Chen tersenyum, membuka botol anggur dan sebagainya, melihat ke atas, tetapi merasa anggur itu luar biasa. Pintu masuknya kuat, tetapi perutnya seperti air jernih. Tanpa sadar, dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke bawah ke kota tua di bawah, di mana masih ada penjual anggur tua, dia sedang tidur siang di sana, menunggu seseorang membeli anggur. Ye Chen sadar dan berkata, saya ingin melihat peri di kota tanpa air mata, dan saya berharap Tao kecil itu akan berhasil. Pendeta Tao kecil itu menyapanya dan berlari mengejar sapu. Lalu sebuah suara berkata, Guru, seseorang ingin melihat peri. Segera, biarawati kecil itu melompat, di belakang seorang biarawati kecil. Biarawati tua itu menyapa, memandang Ye Chen dari atas ke bawah, dan merendahkan Ye Chen untuk kultivasi spiritualnya. Pagoda Nimtu tidak besar, sangat sepi, kecuali biarawati dan biarawati tua, hanya ada satu orang. Yang ketiga secara alami adalah peri kota tanpa air mata. Ye Chen menemukan lokasinya dengan sangat akurat, tanpa gangguan, selangkah demi selangkah. Di kedalaman, ada sebuah rumah bambu kecil, dan dia berhenti, diam, jantungnya berdetak, tubuh sucinya terangkat, kencang dan tidak kendor. Itu kamu. Akhirnya, dia menggunakan ini sebagai awal dari 1000 kata, suaranya kering dan serak, dengan sedikit duka kuno. Tetapi dengan derit, rumah bambu itu perlahan terbuka, dan seorang wanita yang tiada duanya keluar. Tubuh putih berdebu, seperti salju putih ini, tanpa noda sedikitpun. Dia ditutupi dengan benang pemersatu dan tidak bisa melihat wajah aslinya dengan jelas. Ye Chen hanya meliriknya, tubuhnya yang kokoh seperti bola datar, dia terhuyung-huyung, seolah-olah dia tidak memiliki tulang untuk menopangnya, dan hampir jatuh ke tanah di tempat. Peri yang tidak meneteskan air mata bergumam pelan, wajahnya masih acuh tak acuh, tidak memakan kembang api manusia. Ye Chen dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan mengeluarkan gulungan cusuan, culing tuan melihatnya. Para peri juga mengulurkan tangan untuk menyentuh, dan ada juga lukisan gulungan, tergantung di udara, di atasnya dilukis seorang pria, identik dengan Diepden Sin, lebih tepatnya, Diepden. Peri Wuli dengan lemah berkata, orang-orang sepertimu benar-benar ada di alam merah, memang ada sebab dan akibat. Ye Chen tidak menutup matanya, diam-diam menatap peri tanpa air mata di depannya. Tuan gunung ini, kamu berada di kota tanpa air mata. Dia adalah Dewi kota tanpa air mata. Peri tanpa air mata, dengan otot dan tulang es, berdiri dengan anggun seperti patung. Begitu kata-kata ini diucapkan,
suasana hati Ye Chen yang hilang tiba-tiba menjadi kacau. Dia buru-buru membungkuk dan memohon, biografi Wang Xianzong, saya ingin bertemu Dewi Anda. Peri berbicara dengan lembut tanpa air mata. Saat Ye Chen menceritakan ketiga karakter ini, dia masih menangis dan tidak bisa menghentikannya. Begitu banyak pengampunan, dan tidak ada air mata yang kejam. Kota tanpa air mata telah hilang. Sebagai kota tanpa air mata, saya tidak dapat menjangkau diri saya sendiri. Kata peri tanpa air mata. Tubuh Ye Chen menegang lagi, menatap peri yang tidak meneteskan air mata. Dia melewatkan 2 kali dan tidak ingin ketinggalan untuk ketiga kalinya. Peri tanpa air mata berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana Anda tahu? Ye Chen tiba-tiba meraung, dan emosi yang telah ditekan selama lebih dari 200 tahun meledak dalam sekejap. Auranya tiba-tiba muncul, menutupi semua sampah. Penampilannya bahkan sedikit menyeramkan, mata berair, kain merah, air mata dan darah bercampur menjadi satu. Gunung Nianzi berguncang hebat, berada di ambang kehancuran, meledak dengan amarah, badai memenuhi langit, dan salju juga berhenti beterbangan. Biarawati kecil dan biarawati tua itu berlari dengan hati gemetar. Di kejauhan, saya melihat pemandangan yang mengerikan. Peri Wulei dicubit oleh leher batu giok Ye Chen dan diangkat tinggi-tinggi. Ye Chen mengguncang gendang telinga biksuni tua itu dengan gemuruh yang menggelegar dan jatuh ke tanah. Biarawati kecil itu ketakutan, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dia tidak berani bergerak. Ye Chen terlalu menakutkan. Ye Chen menatap peri tanpa air mata dengan mata merah, seperti binatang. Tidak ada air mata yang dibisikkan peri, wajahnya acuh tak acuh, tidak ada emosi yang goyah, tidak ada air mata yang keras, dia seperti boneka, tidak tahu apa itu rasa sakit. Mata Ye Chen tiba-tiba menunjukkan tatapan dingin, tangan kuningnya mati dengan keras, terasa dingin. Dia juga orang suci, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Suara wanita itu tiba-tiba terdengar, dan seorang wanita tak tertandingi muncul, yang sebenarnya adalah Bei Sheng. Ye Chen dengan dingin berteriak, pedang Trukko muncul, membalikkan pedang, memotong Bima Sakti, sombong. Bukankah itu lelaki tua yang menjual minuman keras di kota kecil Gunung Nianqi? Lelaki tua itu masih mengenakan mantel longgar, seperti lelaki tua yang terlupakan, dengan langkah kaki tua tapi tak terduga. Dia sangat kuat, dengan lembut menggosok tangannya, menyelamatkan peri tanpa air mata, dan Ye Chen juga dilarang olehnya. Mata Ye Chen merah, darah orang bijak kuno mengalir, tetapi dia tidak bisa menembus penjara, dan mananya juga diblokir. Pria tua itu berkata dengan lembut, menarik Ye Chen keluar dari Gunung Nianqi. Bei Sheng menyeka sudut mulutnya dengan darah, dengan lembut mengusap tangan gioknya, dan menyeka luka hitam biarawati tua itu, menghapus ingatan biarawati kecil itu. Lalu aku melihat peri tanpa air mata. Peri tanpa air mata berlumuran darah, tetapi ekspresinya sangat tenang, di sekelilingnya ada lampu merah, benar-benar menutupi luka di tubuhnya. Di sini, lelaki tua itu membawa Ye Chen kembali ke kota tua dan muncul di sebuah peternakan biasa. Orang tua itu, seperti kakek yang baik, menawarkan suap yang panas dan kotor. Senior, siapa kamu? Ye Chen diam-diam menatap lelaki tua itu, sepasang mata merah, cahaya darah juga tersebar, mengandung kesombongan, dan sedikit kejelasan. Pria tua itu memegang tangannya, memandangnya dengan penuh kasih sayang, wajahnya yang tua merenung, istri saya juga ada di kota tetapi dia tidak bisa menahan air matanya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tersenyum datar, dan melihat perubahan hidup. Memang, dia dan lelaki tua itu sama-sama menderita. Orang tua itu seharusnya lebih beruntung darinya. Untuk beberapa alasan, dia tergila-gila pada kota berkilau tanpa air mata. Jelas ada cinta di dunia, mengapa kamu tidak menangis, sehingga rumpun mawar penuh dengan bekas luka. Ye Chen minum satu kuali cloud wine sendirian. Semakin pahit dan astringen semakin dia minum, dunia menjadi semakin sedih dan orang-orang gemetar. Di malam yang gelap dia bangun dan gemetar. Ketika kami keluar dari desa kecil itu, desa itu terbuka lebar lagi dan salju beterbangan, mengubur serangkaian jejak kaki di belakangnya. Dia melanjutkan perjalanannya tanpa tahu harus berjalan kemana, melewati kota-kota kuno untuk mencari reinkarnasi, satu persatu. Dia senang dengan citra hangat ini, dan itu juga menyatukan kekasih. Dia masih sendiri, kesepian dan tanpa perlindungan. Di bawah bulan dia sudah cukup tua, rambutnya sudah putih, sudut matanya keriput, janggutnya sudah panjang,
matanya keruh, dan punggungnya yang terangkat juga melengkung. Hari ini dia tidak perlu lagi menutupi tubuhnya dengan jubah hitam dan menyembunyikan wajahnya dari hantu, karena wujud lamanya dan tubuhnya yang kusut saat ini memberikan kamuflase terbaik. Siapa sangka bahwa lelaki tua yang tampaknya sudah meninggal itu sebenarnya adalah sakramen kuno yang menelan gunung dan sungai. Itu adalah malam yang damai lagi, bintang-bintang bersinar. Tapi angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk, batuk darah dengan keras, napasnya pendek dan dia hampir pingsan. Malam ini harus menjadi hari untuk diingat. Tahun membuat seseorang menjadi tua, dan yang terbaik adalah melihatnya untuk menjelaskan. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, suaranya serak dan kering. Dia adalah satu-satunya orang yang melihat perubahannya dari terang menjadi gelap dengan matanya sendiri, entah itu karena tingkat kultivasi atau umur panjang. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ye Chen dan dia tidak tahu cerita apa yang dia sembunyikan, tetapi ekaristi tua yang konyol hari ini dalam bentuk ini terlihat sangat tertekan. Bagaimana kau bisa seperti ini? Bei Sheng menggertakkan giginya dan menatap Ye Chen yang merasakan sakit di hatinya. Apakah kamu takut? Ye Chen tersenyum serak, Susi lelah dan duduk di bawah pohon tua untuk beristirahat. Bei Sheng melangkah maju dan melihat wajah tuanya, rambut putihnya yang berantakan tertiup angin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menariknya. Ye Chen mengeluarkan termos, matanya kusam dan kusam. Bei Shengji mengeluarkan pil dan menempelkannya di punggung Ye Chen. Ini adalah pil untuk meningkatkan umur panjang. Tentu saja, level ramuannya tidak rendah, tetapi menambahkan 100 pil sudah cukup. Nian Shou Yuan, tapi setelah tenggelam ke dalam tubuh Ye Chen, dia terhalau oleh kekuatan mistik. Bei Sheng mengerutkan kening dan mengerutkan kening dalam-dalam, Zhou Tian telah berevolusi. Ye Chen tersenyum, ini hari Minggu. Siapapun yang makan dan memakai pakaian hangat telah mengajarimu rahasia seperti itu. Ye Chen memegang vas itu dan tidak bisa tidak mengingatnya. Bukan tahun itu Zhou Yi menyembunyikan rahasia darinya, karena dengan metode rahasia ini, dia menemukan banyak orang yang bereinkarnasi. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Bei Sheng dengan minat khusus. Bei Sheng menatap tajam ke arah Ye Chen, peninggalan kuno itu melucuti pakaianku, dan aku tidak menemukanmu untuk membagi skor, dan Nian Qisan menebasku dengan pedang, bolehkah aku mengingatmu? Pahami dalam hitungan detik. Ye Chen secara tidak sengaja menarik Fen Ji keluar, kita harus berhati-hati, jika kita tidak menyelesaikan perlindungannya, itu akan hancur. Bei Sheng sangat marah sehingga dia ingin tertawa, lalu menunjuk ke depannya, ini adalah sungai besar yang abadi. Menyeberangi sungai besar adalah kerajaan Beiyue. Pergi ke kota kuno Ciyue dan tunggu aku. Sambil mengatakan itu, Bei Sheng berjalan menuju Sutian dan kemudian berbalik dan menghilang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyesap anggur terakhir dan berdiri, tidak menunjukkan harapan untuk Bei Sheng. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan siapapun yang bisa ditemukan Bei Sheng untuk merawatnya. Benar-benar ada sungai besar di depan, dengan gelombang dan momentum. Yang luar biasa adalah garis pemisah antara Simo dan Beiyue. Itu adalah sungai abadi, membentang puluhan juta kilometer baik secara vertikal maupun horizontal. Ada juga legenda kuno tentang sungai ini, yang dikatakan milik seorang kaisar kuno. Ye Chen melangkah ke langit, memandang ke sungai abadi, menemukan perubahan hidup, dan menemukan kekuatan besar. Di seberang sungai ada wilayah yang luas, jauh di utara. Tidak tahu itu adalah kota kuno Ciyue. Kota tua Ciyue di malam hari selalu ramai dan ramai dengan lentera merah yang menggantung tinggi dan penjualan yang ramai. Ada banyak orang di kota ini, dan ada beberapa pengamen jalanan. Jembatan lengkung di atas sungai adalah yang paling hidup. Ye Chen memindahkan Zhou Tian, tetapi tidak menemukan reinkarnasi. Setelah menyeberang jalan, dia berhenti di sebuah pub kecil, menunggu Bei Sheng, ingin melihat orang yang dia cari. Saya mendengar bahwa yang abadi dan burung Phoenix juga mengaku sebagai pahlawan. Ada kegemparan di meja sebelah, kegembiraan sejati seorang pemuda malang membuat banyak orang kesal. Dewa peri, Phoenix peri, ras dewa, dan ras iblis setiap kali klan anak ilahi berjalan-jalan, beberapa hari terakhir ini sangat bahagia. Lebih dari kebahagiaan, amoralitas, kekacauan di mana-mana, orang banyak menderita. Seorang lelaki tua bijak berkata, wilayah Desolate Timur, benua tengah, wilayah selatan, dan gurun barat semuanya dalam kekacauan. Dipper menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Angin bertiup,
Membawa aroma seorang wanita, Bei Sheng datang, dia membawa seseorang. Melihat pria tua berjanggut itu, Ye Chen terkejut. Bukankah itu seorang kenalan, Diep Den? Saya kagum pada orang yang ditemukan Bei Sheng. Siapa sangka itu adalah Yan Lao Dao. Bei Sheng duduk dan menatapnya dengan penuh minat. Dieper tidak bisa menahan senyum. Simpan, dan berutang padaku sekali. Bei Sheng memutuskan sendiri, jangan sia-sia. Aku tidak bisa menyimpannya. Kalau begitu pergilah ke kampung halamanmu, dia ahli dalam hal itu. Jadi aku tidak peduli, aku tidak bisa menyelamatkannya, kamu sekarat. Leluhur tua fuksi di mulut, bisakah kamu benar-benar menyelamatkanku? Ye Chen mendengarkan percakapan antara keduanya dan akhirnya menyela. Melihat Ngim Dao tua, mata hitamnya juga bercahaya. Kebalikan nasib surga, leluhur tua fuksi sangat baik. Yan Lao membenahi pakaiannya dan tidak lupa menarik rambutnya setelah selesai. Pinggangnya melengkung dan dia terlihat bangga. Mengubah surga untuk mengubah takdir. Ye Chen terkejut, metode apa ini, pasti melawan langit. Baksin menendang Ngim Lao Dao lagi, hal yang paling menyebalkan adalah melihatnya berpura-pura diperkosa, setiap kali tangannya gatal. Pada titik ini, Yan tua tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Saya telah mengenal anak ini selama lebih dari 100 tahun, dan saya juga tahu bahwa dia mengolah matahari. Dia ingin menemukan leluhurnya untuk mengubah hidupnya, tetapi sayangnya, setelah ratusan tahun mencari, tidak ada kabar. Tidak ada suara. Beijing Qiao Mei mengerutkan kening, apakah kamu tidak ingin memberitahuku leluhurmu meninggal? Old Yan Dao mengelus janggutnya, menurutku, mungkin sudah waktunya untuk pergi ke dunia luar. Lao Yan mengangkat alis dan melihat ke atas dan ke bawah Bei Sheng, kamu membantunya seperti itu, siapa dia? Lao Yan batuk, berhenti bicara omong kosong, biarkan aku memikirkannya. Bei Sheng melotot, dan bahkan dengan pelayan Ye Chen, dia sangat dihormati. Saya juga menendang Bei Sheng, matanya yang indah berkilau dengan percikan api, dan pipinya sedikit memerah. Sekarang, saya benar-benar malu ketika memikirkannya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keinginannya untuk menyelamatkan Ye Chen, dan dia tidak tahu mengapa dia begitu tidak sabar, dan harga dirinya juga memancarkan gelombang saat ini. Ye Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, dia tidak peduli, tangannya agak canggung, seperti orang baik. Ye Chen dengan ragu-ragu meliriknya, lalu melihat ke kota Sein Utara di seberangnya, Fusi benar-benar dapat menentang surga dan mengubah takdirnya. Apa asalnya, Raja Rakyat Fuxi, pernahkah kamu mendengarnya? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Kedengarannya seperti awal dari kekacauan, dia adalah kaisar kedua di surga setelah Pangu. Nama kaisar adalah Fuxi, dan dia juga dipanggil Fuxi. Dia juga mengambil nama raja untuk melanjutkan ketenaran kaisar. Ye Chen bergumam, bisa dibilang, Ye Long dan Zi Xuan berada dalam kondisi yang sama, keduanya disebut Fuxi. Saat Ye Chen bergumam, Bei Sheng melanjutkan, dia menciptakan Tian-Tian Bagua. Yang disebut evolusi Chutin hanyalah cabang dari Tintin Bakuai. Dia adalah leluhur Tian-Tian, sebagian besar jiwa yang tersisa juga menerima sedikit pentahbisan, yang dapat membantu. Mata Ye Chen berbinar lagi, dan semangat serta antusiasmenya tak terbendung dan bersemangat. Jika Wang Fuxi benar-benar dapat ditemukan, semuanya dapat dibalik, dan dia tidak perlu pasif di depan Zhou Tianxia. Memikirkan hal itu, dia hanya bisa melirik ke jalan lama. Bukan tidak mungkin menemukan nenek moyang Fuxi. Kata Old Yan, membelai janggutnya yang panjang. Mengatakan, Yan Lao Dao di sisi berlawanan memandang Ye Chen, dengan pengejaran surgawi saya dikombinasikan dengan Zhou Tian yang berevolusi, mungkin ada drama, tetapi hanya mungkin. Ye Chen dan Bei Sheng saling memandang dan mengikuti satu sama lain. Segera, dia mulai membentuk lingkaran sihir, yaitu rumor Yin dan Yang, dikelilingi oleh bendera spiritual kuno. Tidak hanya Ye Chen, Bei Sheng juga memiliki mata yang tajam. Teori Yin dan Yang sangat misterius, dikembangkan sendiri, tidak ada yang bisa melihat melalui misteri. Setelah Lao Ngim Dao selesai berbicara, dia bertepuk tangan dan mendorong Ye Chen masuk. Ye Chen memasuki formasi dan duduk bersila di Gua Yin. Yan Lao Dao juga berjalan mendekat dan duduk bersila di diagram yang dari 8 gua. Kemudian, setetes darah mengalir dari dahi saudara Yan, dan tersangkut di antara keduanya. Itu darah Fuxi. Yan Dao tua membungkuk lemah dan mendorong telapak tangannya ke dalam tetesan darah Fuxi,
telapak tangannya memancarkan cahaya misterius. Ye Chen melakukan apa yang dia lakukan, mengangkat tangannya dan mendorong ke arah tetesan darah fuksi, dan evolusi Zoutian berbalik, bekerja sama dengan Yan Lao Dao. Ini fuksi, hanya melihat dari belakang, tidak bisa melihat isi aslinya, lemah dan samar, tapi membuat orang bermimpi tanpa henti. Bei Seng diam-diam menyaksikan, menyipitkan matanya yang indah pada tetesan darah Huang fuksi, terlalu sombong. Ye Chen dan Taoist Tua Yan sama-sama diam, masing-masing dengan mata tertutup. Saat pelacakan langit dan transformasi langit bekerja sama, keduanya pucat, dengan darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Harus diketahui bahwa dua orang yang mengikuti Anda adalah kaisar palsu sejati, sisa jiwa kaisar, dan pasti akan bereaksi dengan teror. Saya tidak tahu kapan saya melihat tetesan darah fuksi, seperti cahaya peri kuno, didorong ke dalam malam. Itu adalah gunung besar dan sungai yang ditarik ke tirai air, wilayahnya besar dan luas, saya tidak tahu di mana itu. Ngim Lao Dao pertama kali membuka matanya, berdiri, dan melihat ke tirai air, para leluhur telah tiba. Saat berbicara, Ye Chen juga membuka matanya, batuk seteguk darah, mengguncang tubuhnya, dan melihat ke tirai air. Apa yang muncul di tirai air adalah Daichu, gunung dan sungai besar yang telah tertanam di tulangnya selama bertahun-tahun. Tubuh Raja Fuksi sebenarnya dibunuh di Daichu. Zhou Agung sebelumnya diisolasi dari langit dan bumi dan 10.000 wilayah, dan tidak ada yang bisa menembus penghalang ini. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, berpikir dan berpikir, hanya merasa bahwa spekulasi ini adalah yang paling dapat diandalkan. Ye Chen bergumam dalam hatinya, dia tahu bahwa fusi pasti ada di Daichu, mengapa tidak membiarkan dia membantuku mengubah takdirku, dia harus tahu bahwa aku mengolah matahari. Atau, bahkan Dong Huang Taixin tidak tahu bahwa Fuxi Yingji pergi ke Daichu, dan dia menghindari reinkarnasi surga. Ye Chen bergumam, pikirannya dalam kekacauan. Dia tahu bahwa itu adalah Great Chu, tetapi itu tidak berarti bahwa Yan Lao Dao dan Bei Seng juga tahu bahwa mereka belum pernah melihatnya. Keduanya mengeluarkan kartu dan membandingkannya satu persatu, berharap bisa mengenali gambar yang muncul di tirai air. Itu hanya sebuah gambar, saya ingin mencari tahu kebenarannya. Di mana ada bumi, sama sulitnya mencapai langit. Bei Seng berkata sambil melihat, Xuan Huang terlalu besar, dan langit serta banyak wilayah lebih besar. Pencarian ini hanyalah sebuah jarum di tumpukan jerami. Sebelum Xiantian, dia lahir dengan selimut, dan kita bisa melacak gambar yang sudah menunjukkan langit. Old Tian batuk darah, wajahnya pucat lagi, dan kengerian melanda dirinya saat dia berpikir. Seberapa besar langit, bagaimana kamu menemukan gambarnya? Orang normal tidak dapat menemukan mayat nenek moyang mereka.